Pernahkah Anda bertanya-tanya, jika suatu hari Anda kehilangan segalanya, dari mana Anda akan memulai kembali? Cerita hari ini adalah tentang seorang gadis seperti itu. Dan yang paling mengejutkan saya bukanlah kejatuhannya, melainkan cara ia bangkit kembali. Diusir oleh ibunya sendiri dari rumah di tengah malam, tanpa uang, tanpa tempat tinggal. Gadis berusia 28 tahun itu harus tidur jalanan, mengira hidupnya telah berakhir. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, ia menerima sebuah kabar yang tak terduga. Warisan sebidang tanah yang tandus dan terlantar, tempat yang membuat siapapun yang melihatnya akan menggelengkan kepala dan pergi. Tak ada yang percaya, ia bisa melakukan apapun di sana, termasuk keluarganya sendiri yang telah membuang muka. Namun, selangkah demi selangkah, ia mengubah tempat yang hancur itu menjadi sebuah usaha yang membuat seluruh desa memperhatikannya. Dan pada saat itulah, orang-orang yang pernah menolaknya mencoba untuk kembali. Apa yang terjadi di tanah itu? Dan mengapa? Akhir ceritanya membuat keluarganya menyesal seumur hidup. Jakarta di akhir musim kemarau, langit tidak lagi sepanas beberapa bulan sebelumnya, tetapi hawa dingin yang mulai terasa di malam hari menyusup setiap sudut kota, cukup untuk membuat orang merasa lebih kesepian dari biasanya. Di dalam sebuah rumah kecil yang terletak di gang sempit di kawasan Tebet, suasananya terasa berat dengan cara yang berbeda. Maya berdiri kaku di tengah ruang tamu, tangannya masih menggenggam erat tas selempang yang talinya sudah usang. Cahaya lampu kuning menyoroti wajahnya, memperlihatkan matanya yang sembab karena kurang tidur dan jejak kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Di atas meja, surat pemberhentian kerja dari kantornya masih tergeletak, belum sempat ia simpan. Ibu Ratih, ibunya, berdiri bersedekap di hadapannya, tatapannya tajam dan dingin. "Sudah berapa lama?" tanya ibunya. Suaranya datar namun penuh tekanan. Maya menelan ludah. "Baru kemarin, Bu. Perusahaan melakukan pengurangan. Karyawan, aku bukan satu-satunya." "Cukup," potong Ibu Ratih. Setiap kali selalu ada alasan. Suasana menjadi tegang. Suara kipas angin yang berderit di langit-langit seolah membuat segalanya semakin tidak nyaman. Dari dalam kamar, Dita, adik Maya, keluar. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi, ponsel masih di tangannya. Ia melirik kakaknya sekilas, lalu menoleh ke arah ibunya. "Kan sudah Dita bilang, Bu. Mbak Maya itu selalu begitu, melakukan apapun tidak pernah tuntas." Maya menoleh, tatapannya mengeras. "Dita, jangan bicara seperti itu. Mbak sedang berusaha." "Berusaha apa?" Dita mengangkat bahu. "Berusaha sampai di usia 28 tahun masih belum punya pekerjaan yang stabil?" Ucapan itu seperti tamparan telak bagi harga diri Maya. Ia mengepalkan tangannya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Mbah hanya sedang mengalami kesulitan sementara." Ibu Ratih tertawa, sebuah tawa yang kering dan hambar. "Sementara? Sudah berapa tahun kamu mengatakan kalimat itu?" Maya tidak menjawab. Ia tahu ia sudah terlalu sering mengatakannya. Tapi kali ini ia benar-benar tidak punya jalan keluar. "Dita yang usianya di bawahmu sudah punya apartemen sendiri, punya mobil, pekerjaan mapan. Lalu kamu?" Ibu Ratih menunjuk ke arahnya. "Kamu punya apa?" Ruangan itu hening selama beberapa detik. Maya merasa tenggorokannya tercekat. "Aku sedang berusaha," katanya pelan. "Berusaha?" Ibu Ratih melangkah maju, suaranya meninggi. "Kamu itu jadi benalu." Suasana seolah pecah. Maya terperangah, matanya terbelalak. Ia sudah sering mendengar kata-kata kasar dari ibunya, tetapi tidak pernah seterus terang ini. "Aku bukan benalu." "Lalu apa?" potong Ibu Ratih, matanya penuh amarah. "Listrik, air, makan, siapa yang bayar? Apa kontribusimu di rumah ini?" Maya tidak bisa berkata apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk harga dirinya. Dita berdiri bersandar di dinding, bersedekap, suaranya ringan namun tajam. "Ibu, benar. Mbak seharusnya introspeksi diri." Maya menoleh. Tatapannya bercampur antara sakit hati dan marah. "Kamu tidak pernah berada di posisiku, jadi kamu tidak akan mengerti." Dita tersenyum sinis. "Bukan tidak mengerti, tapi karena aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke posisi itu." Kalimat yang tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Ibu Ratih menghela napas,
tapi bukan karena kasihan. Sudahlah, bicara banyak, juga percuma. Ia berbalik, membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper tua. Meletakkannya di lantai. Bereskan barang-barangmu. Maya menatap koper itu, lalu menatap ibunya. Ibu, apa maksud ibu? Pergi dan hiduplah di luar sana, kata Ibu Ratih, suaranya sedingin es. Rumah ini tidak menampung orang yang tidak berguna. Maya mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Bu, aku hanya butuh beberapa hari. Aku pasti akan dapat pekerjaan. Kamu sudah terlalu sering mengatakan itu. Bentak Ibu Ratih. Aku sudah muak mendengarnya. Dita berdiri diam, tidak mengatakan apa-apa. Tetapi keheningannya terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata. Maya menoleh ke arah adiknya, seolah mencari secercah harapan, sebuah tatapan, sebuah kalimat pembelaan. Tapi Dita hanya menunduk menatap ponselnya, seolah kejadian ini tidak ada hubungannya dengannya. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruangan. Maya menarik napas dalam-dalam. Bu, ini rumahku juga. Bukan, jawab Ibu Ratih cepat. Ini rumahku, dan aku tidak ingin kamu tinggal di sini lagi. Kalimat itu final, tidak ada ruang untuk negosiasi. Maya berdiri di sana selama beberapa detik, seolah belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Lalu ia membungkuk, membuka koper itu. Setiap helai pakaian dimasukkan dengan tergesa-gesa. Ada barang-barang yang tidak sempat ia bawa, ada barang-barang yang ia tahu tidak akan pernah ia ambil kembali. Tangannya bergetar saat menarik resleting koper. Ia berdiri, membawa kopernya menuju pintu. Di ambang pintu, Maya berhenti. Ia menoleh ke dalam untuk terakhir kalinya. Bu, suaranya sedikit bergetar, aku akan buktikan kalau aku bukan orang yang tidak berguna. Ibu Ratih tidak menjawab, hanya memalingkan wajah. Dita juga tidak berkata apa-apa. Pintu tertutup di belakang Maya, mengeluarkan bunyi klik yang kering. Di luar, angin malam yang dingin berhembus melintasi gang sempit. Maya berdiri di sana selama beberapa detik, tangannya menggenggam erat gagang koper, tidak tahu harus pergi kemana. Ia mengeluarkan ponsel, melihat daftar kontak. Seorang teman kuliah, panggilannya tidak diangkat. Seorang mantan rekan kerja, kamar kosnya sempit dan tidak memungkinkan. Seorang kerabat jauh, mungkin lain kali. Ya, setiap panggilan berakhir dalam keheningan. Baterai ponselnya tinggal 9%. Maya menghela napas, memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia menarik kopernya, melangkah keluar dari gang yang familiar itu. Jalan yang sudah ribuan kali ia lewati, tetapi tidak pernah terasa seasing hari ini. Langit semakin gelap, lampu jalan menyala, cahaya kuningnya yang pucat terhampar di aspal. Akhirnya, Maya berhenti di sebuah bangku taman di dekat sebuah danau. Bukan karena ia mau, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Ia meletakkan kopernya, lalu duduk. Angin dari permukaan air berhembus, membuatnya sedikit menggigil. Orang-orang masih ramai berlalu lalang, suara kendaraan, obrolan, tawa, semuanya berjalan seperti biasa. Hanya dirinya yang tersesat di tengah arus kehidupan itu. Maya memeluk kedua lengannya, menundukkan kepala. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis terisak, hanya tetesan air mata dalam diam, seolah ia sudah terlalu lelah untuk menunjukkan emosinya dengan jelas. 28 tahun, bisiknya, dan aku berakhir di sini. Angin kencang berhembus. Maya mengeratkan jaketnya. Malam terasa lebih panjang dari yang ia duga. Ia berbaring miring di bangku taman yang dingin, kopernya diletakkan rapat di sampingnya seperti satu-satunya harta yang ia miliki. Bagian ini, saat saya membacanya, terasa sangat berat. Bukan karena kesulitan situasinya, tetapi karena perasaan tidak punya tempat untuk kembali. Di dunia nyata, mungkin banyak orang yang pernah mengalami momen seperti ini. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Sebuah motor yang lewat, tawa keras dari kejauhan, gonggongan anjing, semuanya membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Tapi, akhirnya, tubuhnya yang lelah memaksanya untuk terlelap. Ketika Maya membuka mata, hari sudah menjelang pagi. Cahaya fajar yang pucat menyelinap melalui dahan-dahan pohon. Udara yang dingin membuatnya mengerutkan badan. Ia duduk, mengusap wajahnya, merasakan kekakuan menjalar di seluruh tubuh. Tepat pada saat itu,
Sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Permisi, apakah Anda Mbak Mayasari?" Maya menoleh, sedikit terkejut. Seorang pria parubaya berdiri di sana, mengenakan seragam tukang pos, di tangannya ada sebuah amplop. "Iya, saya," jawab Maya, masih linglung. Tukang pos itu menyerahkan amplop. "Ada surat untuk Mbak. Kemarin saya antar ke rumah, tapi kata mereka Mbak sudah tidak tinggal di sana lagi." Maya menerima amplop itu, tangannya sedikit gemetar. Amplopnya tebal, kertasnya kaku, ada stempel merah di sudutnya. Namanya tertulis dengan rapi. "Terima kasih Pak," katanya. Tukang pos itu mengangguk lalu pergi. Maya menatap amplop itu sejenak, jantungnya berdebar lebih kencang. Perlahan, ia membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas yang terlipat rapi. Ia membukanya. Dan hanya setelah membaca beberapa baris pertama, tatapannya berubah. Sesuatu, entah itu sebuah kesempatan atau sebuah malapetaka, sedang menunggunya di depan. Maya mengangkat kepala, menatap permukaan danau yang mulai terang. Ia menggenggam erat surat itu. Hidupnya, mungkin, akan segera berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Maya duduk tegak di bangku taman, tangannya masih menggenggam erat lembaran. Kertas itu seolah takut jika dilepaskan, semuanya akan lenyap. Cahaya pagi, semakin jelas, memantul di permukaan danau yang tenang, namun di dalam hatinya, gelombang keresahan mulai bergejolak. Ia membaca ulang surat itu untuk kedua kalinya, lebih perlahan. "Saya, Budi Hartono, seorang notaris dari kantor hukum di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sesuai dengan surat wasiat dari almarhum Bapak Suryo Atmojo, Anda adalah ahli waris yang sah atas seluruh hak guna atas sebidang tanah dan aset yang melekat di atasnya." Maya berhenti, menarik napas dalam-dalam. Nama Suryo Atmojo terasa begitu asing. Ia tidak pernah mendengar ibunya menyebut nama itu. "Bapak Suryo adalah kakek kandung Anda." Ia sedikit mengerutkan kening. Kakek. Dalam ingatannya, keluarga dari pihak ayah nyaris tidak ada. Sejak kecil, ia hanya mengenal ibu, adiknya, dan beberapa kerabat dari pihak ibu. Setiap kali ia bertanya tentang ayah atau keluarga dari pihak ayah, ibunya selalu mengelak, mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan. Ia melanjutkan membaca. "Bapak Suryo telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Sebelum wafat, beliau meninggalkan surat wasiat yang menunjuk Anda sebagai satu-satunya ahli waris. Mohon segera menghubungi kami untuk menyelesaikan proses administrasi." Maya menurunkan kertas itu, matanya menatap jauh. Angin pagi berhembus, membawa hawa dingin, tapi ia nyaris tidak merasakannya. "Kakek," gumamnya, seolah mencoba mengakrabkan diri dengan sebuah konsep yang asing. Jika kakeknya benar-benar ada, mengapa ia tidak pernah bertemu dengannya? Mengapa tidak pernah ada satu panggilan telepon, satu kunjungan? Atau jangan-jangan, kakeknya sama, seperti ayahnya, menghilang dari hidupnya tanpa penjelasan. Maya menunduk melihat lagi surat itu. Stempel merah di sudut kertas tidak tampak. Seperti lelucon. Gaya bahasanya pun serius dan jelas. Tapi dalam kondisinya saat ini, ia tidak bisa tidak merasa curiga. Ia mengeluarkan ponselnya, baterai tersisa 5%. Tangannya ragu sejenak, lalu ia membuka browser, mengetik nama kantor notaris yang tertera di surat. Hasilnya muncul. Ada alamat, nomor telepon, bahkan foto kantor kecil yang terletak di pinggir jalan pedesaan. Maya menatap layar, jantungnya berdebar lebih kencang. "Ini nyata," bisiknya. Tapi sesaat kemudian, pikiran lain menyela. "Jika ini nyata, mengapa ibu tidak pernah memberitahuku?" Ia menggenggam ponselnya lalu berdiri. Tanpa banyak berpikir, ia menarik kopernya, memanggil ojek online, dan kembali ke gang rumahnya yang familiar. Pintu rumah masih tertutup. Maya berdiri di depannya selama beberapa detik, lalu mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Ibu Ratih berdiri di sana, matanya menunjukkan keterkejutan. Sesaat, lalu dengan cepat kembali dingin. "Mau apa lagi kamu kembali ke sini?" tanyanya. Maya tidak berbelit-belit. Ia mengangkat surat itu. "Bu, ini maksudnya apa?" Ibu Ratih meliriknya. Raut wajahnya sedikit berubah, tapi dengan cepat ia kembali tenang. "Tidak ada apa-apa. Itu cuma penipuan." "Bukan?" Maya menggeleng. "Aku sudah memeriksanya.
Ini nyata. Kakekku. Dia. Nyata. Suasana menjadi tegang. Dita keluar dari dalam rumah, mengerutkan kening. Mbak, bikin drama apa lagi, sih? Maya tidak memedulikannya, matanya masih menatap tajam ke arah ibunya. Kenapa? Ibu tidak pernah cerita? Kenapa ibu menyembunyikan ini? Ibu Ratih membuang muka, seolah tidak mau berhadapan. Karena itu tidak penting. Tidak penting? Maya melangkah maju. Itu keluargaku. Keluarga. Ibu Ratih tertawa sinis. Mereka tidak pernah menganggapmu keluarga. Maya tertegun. Maksud ibu? Ibu Ratih terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara lebih rendah namun tetap keras. Ayahmu pergi saat kamu masih kecil. Seluruh keluarganya juga. Begitu, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang membantu. Tiba-tiba sekarang ada tanah untukmu? Kamu percaya? Maya mengepalkan tangannya. Tapi jika kakek masih hidup dan ingin mencariku, sudah terlambat, potong Ibu Ratih. Dia sudah mati. Dan kamu, jangan bermimpi, Dita menyela sambil bersedekap. Mbak Maya, sadar dong. Apa Mbak pikir sebidang tanah di desa bisa mengubah hidup Mbak? Maya menoleh. Tatapannya tidak lagi rapuh seperti sebelumnya. Setidaknya itu, sebuah kesempatan. Lebih baik daripada di sini dan dianggap sebagai beban. Dita hendak mengatakan sesuatu, tetapi terdiam. Ibu Ratih menoleh, menatap lurus ke arah Maya. Kalau kamu mau pergi, silakan, tapi jangan harap ibu akan membantumu. Aku tidak butuh bantuan, jawab Maya. Suaranya lebih mantap. Aku hanya butuh kebenaran. Inilah kebenarannya, kata Ibu Ratih. Sekarang putuskan sendiri. Keheningan menyelimuti mereka. Maya menatap ibunya beberapa detik lagi, lalu mengangguk seolah sudah mengerti. Ia berbalik, menarik kopernya, dan pergi. Kali ini, tanpa keraguan, di ujung gang, Maya berhenti. Ia menoleh ke belakang, ke rumah itu. Tempat ia tinggal selama hampir 30 tahun, tapi kali ini ia tidak lagi merasa memilikinya. Ia mengeluarkan ponsel, menelepon nomor yang tertera di surat. Setelah beberapa nada sambung, suara seorang pria parubaya terdengar. Halo, kantor notaris. Budi Hartono, selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya Maya Sari. Saya yang menerima surat Bapak. Oh, Mbak Maya. Kami sudah menunggu telepon dari Mbak, suara di seberang sana. Menjadi lebih jelas. Apakah Mbak bisa datang ke Yogyakarta dalam beberapa hari ke depan? Maya melihat ke koper di sampingnya. Lalu menengadah ke langit yang semakin terang. Iya, Pak. Saya akan ke sana. Bagus sekali. Silakan datang ke alamat yang ada di surat, nanti kami akan bantu. Panggilan berakhir. Maya berdiri diam sejenak, seolah merasakan bobot dari keputusan yang baru saja ia ambil. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di sana. Sebidang tanah tandus, sebuah kekeliruan, atau sebuah kesempatan nyata. Tapi untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia merasa memiliki arah yang jelas. Ia naik taksi menuju terminal Kampung Rambutan. Suasana terminal selalu riuh. Suara pengeras suara yang memanggil penumpang, obrolan orang-orang, deru mesin. Bus, semuanya berbaur menjadi satu suara yang familiar namun kacau. Maya membeli tiket bus malam ke Yogyakarta. Keberangkatan 2 jam lagi. Ia duduk di ruang tunggu, memeluk kopernya. Di sekelilingnya orang-orang asing, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Seorang nenek membawa keranjang sayuran, sepasang suami istri muda menenangkan anak mereka, seorang pemuda memakai earphone dengan mata terpaku pada ponsel. Tidak ada yang tahu siapa dirinya, tidak ada yang peduli ia baru saja kehilangan segalanya. Tapi justru karena itu, ia merasa sedikit lebih ringan. Bus mulai berjalan saat hari mulai gelap. Maya duduk di dekat jendela, melihat kota yang perlahan tertinggal di belakang. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang terang benderang, tempat-tempat yang akrab, semuanya perlahan lenyap. Ia menyandarkan kepalanya ke kaca, memejamkan mata. Di benaknya terngiang setiap ucapan ibu dan adiknya. Kamu tidak punya apa-apa. Benalu. Tidak penting. Ia membuka mata, menatap kegelapan di luar. Bukan, bisiknya. Akan kubuktikan. Bus terus melaju, membawanya pergi dari kehidupan lamanya, menuju sebuah tempat yang belum pernah ia pijak.
Sebuah tempat yang mungkin akan mengubah segalanya. Tapi Maya tidak tahu bahwa yang menantinya di depan bukan hanya sebidang tanah, melainkan tantangan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bus antar kota itu berhenti di sebuah terminal kecil di pinggir jalan saat matahari baru saja meninggi. Maya membuka mata setelah tidur yang tidak nyenyak, lehernya terasa kaku karena terlalu lama bersandar di kaca jendela. Udara khas pedesaan Jawa masuk saat pintu bus terbuka, membawa hawa panas dan aroma tanah kering yang khas, sangat berbeda dengan udara dingin dan lembab Jakarta. Yogyakarta, Gunung Kidul. Siapa yang turun? Siap-siap, teriak kondektur. Maya membawa kopernya dan turun. Di hadapannya bukanlah terminal modern, melainkan hanya sebidang tanah luas dengan beberapa atap seng seadanya, beberapa kursi plastik yang berantakan, dan sebuah papan nama tua bertuliskan nama daerah. Yang tergantung miring, catnya sudah terkelupas. Ia berdiri diam sejenak, memandang sekeliling. Semuanya terasa asing. Seorang pria parubaya mengenakan kemeja putih yang warnanya sudah sedikit pudar mendekatinya. Ia menatap Maya dengan tatapan mengamati sejenak, lalu bertanya, "Mbak Maya, ya?" Maya sedikit terkejut, lalu mengangguk. "Iya, Pak. Saya Maya. Saya Budi, notaris yang kemarin menelepon Mbak," katanya sambil mengulurkan tangan. Maya menjabat tangannya, merasa lega sekaligus gugup. Setidaknya surat itu nyata. "Mari, kantor saya dekat sini," kata Pak Budi, lalu berbalik memimpin jalan. Mereka berdua berjalan melewati jalan tanah merah. Di kedua sisi jalan, rumah-rumah sederhana berjarak cukup jauh satu sama lain. Tidak ada kebisingan. Seperti di kota, hanya suara angin, deru motor yang sesekali lewat, dan kicau burung entah dari mana. Kantor Pak Budi terletak di samping sebuah rumah kecil. Papan namanya sederhana, tergantung di depan pintu. Di dalamnya ada sebuah meja kayu, beberapa tumpukan berkas, dan sebuah kipas angin yang berputar pelan. "Silakan duduk, Mbak," kata Pak Budi sambil menarik kursi. Maya meletakkan kopernya, lalu duduk di hadapannya. Ia melihat sekeliling, mencoba menerima kenyataan bahwa inilah tempat yang akan menentukan titik balik hidupnya. Pak Budi membuka sebuah map tebal dan mendorongnya ke arah Maya. "Ini adalah dokumen yang berkaitan dengan surat wasiat kakek Mbak." Maya menatap nama Suryo Atmojo di atas kertas, hatinya tiba-tiba merasakan perasaan aneh. "Beliau orang yang seperti apa, Pak?" tanyanya pelan. Pak Budi berhenti sejenak, seolah menimbang kata-kata. "Orang yang pendiam, sudah bertahun-tahun hidup sendiri. Tapi sangat tegar." Maya terdiam. "Beliau beberapa kali datang ke sini untuk menanyakan prosedur mencari kerabat," lanjut Pak Budi. "Tapi tidak berhasil." "Kenapa, Pak?" tanya Maya, matanya menatap lurus. Pak Budi menatapnya, lalu berkata pelan, "Saya rasa ada halangan dari pihak keluarga Mbak di Jakarta." Maya menunduk, tidak berkata apa-apa. Kata-kata ibunya kemarin kembali terngiang. "Mbak adalah satu-satunya orang yang beliau warisi," kata Pak Budi sambil membalik halaman. "Tanah ini luasnya sekitar 1 hektar. Ada rumahnya. Tapi, sudah lama sekali ditinggalkan." 1 hektar, ulang Maya, mencoba membayangkannya. "Mau kita lihat sekarang?" tawar Pak Budi. Maya mengangguk. Ia ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka berdua naik mobil pickup tua. Mobil berjalan melewati jalanan tanah, debu beterbangan di belakangnya. Pemandangan perlahan berubah. Rumah-rumah semakin jarang, digantikan oleh lahan-lahan luas dengan pepohonan yang tumbuh liar. Setelah sekitar 20 menit, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi yang sudah berkarat. Salah satu daun pintunya sudah roboh, tergeletak miring di atas tanah. "Sudah sampai," kata Pak Budi. Maya turun, tangannya menggenggam erat gagang koper. Ia melihat ke dalam. Sebidang tanah luas terhampar di hadapannya, tetapi bukan ladang hijau seperti yang ia bayangkan. Rumput liar tumbuh setinggi lutut, bahkan di beberapa tempat, hampir setinggi pinggang. Semak belukar tumbuh berantakan, tanpa tanda-tanda perawatan. Di kejauhan, sebuah rumah kayu kecil terlihat. Atap sengnya berkarat, salah satu sudutnya sudah ambruk. Pintu utamanya miring lepas dari engsel, tergantung, lunglai. Maya berdiri kaku. "Hanya ini, Pak?" tanyanya. Suaranya nyaris tak percaya. "Iya," Pak Budi mengangguk. "Sejak Pak Suryo meninggal, tidak ada yang pernah
Kembali ke sini. Maya melangkah perlahan masuk. Rumput liar menggesek kakinya, mengeluarkan suara gemerisik. Setiap langkah terasa lebih berat. Ia mendekati rumah itu. Anak, tangga kayu berderit saat ia menginjaknya. Ia mengulurkan tangan, mendorong Ai. Pintu. Pintu terbuka dengan derit panjang. Di dalam, ruangan terasa gelap dan lembab. Cahaya menyelinap masuk melalui celah-celah di atap, menciptakan garis-garis terang yang kabur. Sebuah meja kayu tua di tengah ruangan tertutup debu tebal. Beberapa kursi dengan kaki patah tergeletak. Di sudut ruangan ada sebuah ranjang dengan tikar yang sudah lapuk. Bau apek dan lembab menusuk hidung. Maya masuk, melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sisa-sisa dari tempat yang pernah dihuni. Ia mendekati meja, mengusap lapisan debu tebal dengan tangannya. Di bawah debu, terlihat goresan-goresan seperti jejak waktu. Beliau tinggal di sini sendirian, Pak? Tanyanya tanpa menoleh. Iya, jawab Pak Budi dari ambang pintu. Setelah istrinya meninggal, beliau tidak pernah pergi kemana-mana lagi. Maya menelan ludah. Ia mencoba membayangkan seorang pria tua hidup di rumah ini, hari demi hari tanpa seorang pun di sisinya. Apa beliau pernah menyebut nama? Saya? Tanyanya. Pernah, jawab Pak Budi. Sering. Maya menoleh, matanya menunjukkan keterkejutan. Beliau bilang, Mbak adalah satu-satunya yang tersisa yang ingin beliau temui, kata Pak Budi perlahan. Tapi beliau tidak berhasil menemukan Mbak. Hening sejenak. Maya berbalik, melangkah keluar ke beranda. Ia duduk di anak tangga, memandang lahan kosong di hadapannya. Angin berhembus membuat rumput liar bergoyang. Segalanya begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Inikah kesempatanku? Tanyanya dalam hati. Atau ini hanya lelucon kejam? Ia membayangkan, setidaknya, akan ada sebuah rumah yang layak, sebuah kebun yang bisa ia mulai. Tapi kenyataan di hadapannya benar-benar berbeda. Tumpukan puing, sebuah tempat yang terlupakan, sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Mbak bisa menjualnya, kata Pak Budi dari belakang. Meskipun tidak seberapa, tapi cukup untuk memulai lagi di tempat lain. Maya tidak langsung menjawab. Ia melihat kedua tangannya. Jari-jarinya tidak terbiasa dengan tanah, tidak terbiasa dengan kerja kasar. Ia teringat Jakarta, penolakan-penolakan yang ia terima, tatapan mata ibunya. Jika aku kembali, pikirnya, segalanya akan tetap sama. Ia berdiri. Tidak, katanya. Pak Budi sedikit terkejut. Saya akan tinggal di sini, kata Maya, suaranya lebih mantap. Setidaknya saya ingin mencoba. Pak Budi menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Terserah Mbak. Tapi ini tidak akan mudah. Saya tahu, jawab Maya. Ia melihat kembali rumah dan tanah itu. Bukan lagi dengan kekecewaan total, seperti awal, melainkan dengan perasaan yang berbeda. Sebuah tantangan. Setidaknya, ini milikku sendiri. Pikirnya. Inilah kuncinya. Pak Budi memberinya seikat kunci tua. Jika butuh apa-apa, Mbak bisa hubungi saya. Maya menerimanya. Rasa dingin logam menjalar ke tangannya. Mobil itu pergi, meninggalkan Maya seorang diri di tengah lahan yang luas. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada kebisingan kota. Hanya angin, rumput, dan keheningan. Maya berdiri di sana, memandang sekeliling sekali lagi. Ia masuk ke dalam rumah, meletakkan kopernya di sudut. Cahaya dari jendela menyoroti butiran debu yang berterbangan di udara. Ia membuka koper, mengambil sebotol air, dan minum seteguk. Lalu, ia menarik napas dalam-dalam. Mulai dari mana ya? Gumamnya. Tidak ada jawaban. Tapi untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia tidak lagi merasa benar-benar tersesat. Setidaknya di sini tidak ada yang memanggilnya tidak berguna. Setidaknya tempat ini memberinya sebuah kesempatan. Sekecil apapun, sesulit apapun, tapi ini adalah kesempatan nyata. Maya melangkah keluar, menatap cakrawala di kejauhan. Matahari sudah meninggi, sinarnya menerangi tanah tandus itu, membuat segalanya tampak lebih jelas. Ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan di sini, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali. Dan sejak saat itu, kehidupan baru Maya resmi dimulai.
Sore pertama di tanah miliknya terasa lebih lambat dari yang Maya duga. Sinar matahari di pedesaan Jawa begitu terik dan menyengat, tidak selembut di Jakarta. Berdiri di halaman sebentar saja sudah membuat kulitnya terasa terbakar. Rumput liar yang tinggi dan lebat, saling jalin-menjalin seperti benang kusut, persis seperti pikirannya saat ini. Maya berdiri di depan rumah tua itu, bertolak pinggang, dan menghela napas. Setidaknya harus ada tempat tidur yang layak, gumamnya. Ia kembali masuk ke dalam rumah kayu yang reyot itu. Lantainya masih tanah yang tidak rata, bau apek masih sangat kuat. Maya membuka semua jendela, meskipun beberapa daunnya sudah miring lepas dari engsel. Angin masuk, membawa debu, tetapi juga mengurangi rasa pengap. Ia mengambil handuk dari kopernya, mengikatkannya menutupi hidung, lalu mulai bersih-bersih. Setiap kali ia menggeser sebuah kursi, debu beterbangan. Ia terbatuk-batuk, matanya perih, tetapi ia tidak berhenti. 1 jam. 2 jam berlalu. Saat matahari mulai terbenam, ruang utama sudah terlihat sedikit lebih baik. Meja sudah cukup bersih untuk meletakkan barang, dan sudut ruangan sudah disapu bersih, cukup untuk menggelar tikar darurat. Maya duduk bersandar ke dinding, keringat membasahi bajunya. Kedua telapak tangannya memerah karena menggosok kayu dan menyapu tanah. Baru permulaan saja sudah begini, ia menghela napas, setengah lelah setengah, tersenyum. Perutnya berbunyi. Maya membuka koper, mengambil sebungkus roti tawar kering yang ia beli dari Jakarta. Ia memakannya perlahan, mengunyah setiap potong seolah ingin memperpanjang rasa kenyang. Di luar, hari semakin gelap. Tidak ada lampu jalan, tidak ada cahaya dari gedung-gedung. Hanya kegelapan pekat. Maya menyalakan lilin kecil yang ia bawa, meletakkannya di atas meja. Cahayanya yang redup membuat bayangannya memanjang, di dinding, tampak kesepian. Malam pertama di sini dimulai seperti itu. Maya berbaring di atas tikar, menggunakan jaket sebagai bantal. Suara serangga terdengar dari segala penjuru. Sesekali ia mendengar suara gemerisik di luar. Beranda, membuat jantungnya berdebar. Ia membuka mata, menahan napas, mendengarkan. Hening. Hanya angin. Ia membalikkan badan, menarik jaketnya lebih erat. Tidak apa-apa. Aku aman. Ia menenangkan dirinya. Tapi malam itu, Maya tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia terbangun saat sinar matahari sudah menyorot langsung ke wajahnya. Tubuhnya terasa pegal, punggungnya kaku karena tidur di lantai yang keras. Ia duduk, memijat bahunya, dan melihat sekeliling. Semuanya masih sama. Seperti kemarin, tidak ada yang berubah. Tapi ada sesuatu yang berbeda, mungkin perasaan bahwa ia benar-benar telah memulai. Maya melangkah keluar. Sinar matahari pagi lebih lembut, angin lebih sejuk. Ia menarik napas dalam-dalam, aroma tanah kering dan rumput liar memenuhi paru-parunya. Ia memandang lahannya, luas tapi liar. Kalau mau menanam, harus dibersihkan dulu, katanya pelan. Ia mencari-cari di sekitar rumah. Akhirnya, ia menemukan sebuah cangkul tua dan sebilah parang di sudut. Keduanya berkarat, tetapi sepertinya masih bisa dipakai. Maya membawa parang itu ke padang ilalang. Ayunan pertama tidak mudah. Rumputnya tebal dan lebih keras dari yang ia duga. Mata parang yang tidak tajam membuatnya harus menggunakan lebih banyak tenaga. Hanya dalam beberapa menit, tangannya sudah terasa pegal, tetapi ia tidak berhenti. Ayunan kedua, ayunan ketiga. Keringat mulai menetes di dahi dan lehernya. Bajunya perlahan basah. Matahari semakin tinggi, semakin terik. Sekitar 1 jam kemudian, ia berhenti, menancapkan parangnya ke tanah, terengah-engah. Di hadapannya, sepetak kecil lahan sudah bersih, hanya sekitar beberapa meter persegi. Sedikit tapi lebih baik daripada tidak sama sekali, katanya pada diri sendiri. Untuk ukuran anak perempuan, pekerjaanmu lumayan juga. Sebuah suara dari belakang membuat Maya terkejut. Ia menoleh. Seorang wanita, berusia sekitar 60 tahun, bertubuh berisi, mengenakan daster batik, berdiri di luar pagar kawat. Ia membawa sebuah keranjang anyaman, menatap Maya dengan pandangan penasaran sekaligus ramah. Selamat pagi, Bu, sapa Maya, sedikit canggung. Saya Bu Wati. Rumah saya di seberang sana, katanya sambil menunjuk ke
kejauhan. Dengar-dengar ada penghuni baru di sini, jadi ibu datang menengok. Maya mengangguk. Iya Bu, saya baru datang kemarin. Bu Wati masuk, berjalan perlahan melintasi rumput. Tanah ini sudah lama tidak diurus. Kamu tinggal sendirian, Enduk? Iya. Bu. Ibu itu melihat sekeliling, lalu menatap Maya. Bakal berat ini. Maya tersenyum tipis. Saya tahu, Bu. Bu Wati terdiam sejenak, lalu membuka keranjangnya. Ibu bawa sedikit singkong, sama beberapa butir telur. Buat makan sementara. Maya terkejut. Aduh, Bu, tidak usah repot-repot. Sudah, ambil saja, kata Bu Wati tegas. Orang baru datang, pasti awalnya sulit. Maya menerimanya, matanya sedikit berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu Wati tersenyum. Kerjanya pelan-pelan saja, jangan terlalu dipaksa. Maya mengangguk. Mereka mengobrol sebentar. Bu Wati banyak bercerita tentang daerah itu, tentang cuaca, tentang jenis tanah. Maya mendengarkan dengan saksama, mencoba mengingat setiap detail. Ketika Bu Wati pergi, Maya menatapnya dari kejauhan. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, ia tidak benar-benar sendirian. Sore itu, saat Maya melanjutkan membersihkan lahan, seorang pria tua berjalan lewat. Ia berhenti dan melihat. Usianya sekitar 60-an, kulitnya legam terbakar. Matahari, mengenakan caping, dan di bahunya memanggul cangkul. Lagi ngapain, Duk? Tanyanya. Ini, Pak. Mau bersihkan tanah untuk tanam sayur, jawab Maya. Pria itu menatapnya dari atas sampai bawah, lalu melihat peta kecil yang sudah ia bersihkan. Ia tersenyum kecil. Kamu pikir bisa membersihkan semua ini? Maya sedikit malu, tapi tetap berkata, saya akan kerjakan pelan-pelan, Pak. Pria itu menggeleng. Tanah di sini tidak gampang. Panasnya terik, tanahnya keras. Orang yang sudah biasa saja malas, apalagi orang kota. Maya terdiam. Paling beberapa hari juga pulang, lanjut pria itu, seolah sudah menyimpulkan. Maya menggenggam erat gagang parangnya. Saya tidak akan pulang. Pria itu menatapnya, ada sedikit keterkejutan di matanya. Kamu cuma bilang begitu. Semua orang awalnya bilang begitu. Saya tidak punya tempat lain untuk pulang, jawab Maya, suaranya pelan namun mantap. Pria itu menatapnya beberapa detik lagi, lalu mengangguk pelan. Namaku Karto. Kalau butuh cangkul yang lebih bagus, pinjam saja di rumahku. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan pergi. Maya berdiri di sana, menatapnya. Kata-katanya bukan dorongan semangat, tetapi juga bukan ejekan. Ia kembali bekerja. Hari kedua berlalu dengan lebih banyak keringat daripada hari pertama. Malamnya, Maya merebus beberapa potong singkong pemberian Bu Wati. Ia duduk di beranda, memakannya perlahan sambil menatap langit yang mulai gelap. Angin lebih sejuk, suara serangga lebih akrab. Ia tidak lagi merasa takut seperti malam sebelumnya. Hari ketiga, hari keempat, Maya mulai terbiasa dengan ritme barunya. Ia berhasil membersihkan sepetak lahan lagi. Telapak tangannya mulai melepuh, lalu mengeras. Ia belajar menyalakan tungku, menghemat air, dan hidup dengan barang-barang yang paling sederhana. Setiap hari ia lelah luar biasa, tetapi setiap hari ia juga membuat sedikit kemajuan. Suatu pagi, saat sedang menyiram tanah yang baru ia bersihkan, Maya berhenti. Ia membungkuk, menyentuh tanah. Tanah itu tidak sekering yang ia kira. Lebih lembut, lebih gembur. Saat ia meremasnya pelan, tanah itu hancur dengan mudah. Aneh, gumamnya. Ia melihat ke arah sumur tua di belakang rumah. Kemarin ia mencoba menimba. Airnya jernih dan tidak berbau. Ia mengambil sember air, menyiramkannya ke tanah. Air meresap dengan cepat, tidak menggenang. Maya termenung. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkin tidak seburuk yang aku kira. Ia berdiri, memandang lahannya sekali lagi. Bukan lagi tumpukan semak belukar, total, melainkan sesuatu yang bisa dimulai. Ia tidak tahu seberapa banyak yang bisa ia lakukan, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak hanya berusaha untuk bertahan hidup. Ia mulai memiliki harapan. Dan ia tidak tahu bahwa justru tanah yang tampak tak berharga ini akan segera memberinya sebuah kejutan yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa hari berikutnya, ritme hidup Maya mulai terbentuk secara alami.
Setiap pagi, ia bangun saat langit baru memerah, memanfaatkan waktu saat matahari belum terlalu terik untuk membersihkan lahan. Siang hari, saat matahari berada di puncaknya dan udara menjadi sangat panas, ia masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dan membereskan hal-hal lain. Sore harinya, ia kembali bekerja hingga hari benar-benar gelap. Pekerjaan itu monoton dan melelahkan, tetapi tidak lagi membuatnya merasa buntu, seperti di awal. Setidaknya, setiap hari ia bisa melihat sedikit perubahan, sepetak lahan yang lebih luas berhasil dibersihkan, sudut rumah yang lebih rapi, atau satu pekerjaan yang selesai. Setelah hampir seminggu, Maya berhasil membersihkan sebidang tanah kecil seluas, kira-kira 20 meter persegi, cukup untuk mencoba menanam beberapa baris sayuran. Pertamanya, ia tidak punya pengalaman. Pengetahuannya hanya berasal dari beberapa artikel yang ia baca di internet sebelum ponselnya kehabisan baterai. Tapi ia tetap memulainya. Biji kangkung, sawi hijau, dan sedikit bawang daun. Semuanya ia beli dengan sisa uang terakhirnya di sebuah warung kecil dekat pasar desa. Maya berlutut di atas tanah. Tangannya sedikit gemetar saat menaburkan biji-biji. Itu kegundukan tanah yang baru saja ia gemburkan. Tanah itu terasa lebih lembut dari yang ia duga. Saat tangannya menyentuhnya, ia bisa merasakan tekstur yang gembur dan tingkat kelembapan yang pas. Setidaknya tanah ini tidak mengkhianatiku, batinnya. Setelah menabur benih, ia menggunakan air dari sumur untuk menyiram. Air yang jernih dan sejuk itu mengalir merata di setiap gundukan. Ia membungkuk, menadahkan tangannya. Airnya tidak berbau aneh. Saat menyentuh kulit, rasanya sejuk dan nyaman. Mungkin air tanahnya bagus, pikirnya. Hari pertama, tidak ada yang terjadi. Hari kedua juga sama. Tapi pada hari ketiga, saat Maya keluar untuk memeriksa, ia berhenti di tengah halaman, matanya terbelalak. Di atas gundukan tanah, tunas-tunas hijau kecil sudah bermunculan. Ia mendekat, berlutut untuk melihat lebih jelas. Sudah tumbuh, bisiknya. Ia ingat pernah membaca bahwa sawi biasanya butuh 4-5 hari untuk berkecambah. Tapi di sini, hanya dalam 3 hari, tunas-tunas muda sudah muncul, seragam dan tampak sehat. Mungkin karena aku rajin menyiram, ia mencoba mencari penjelasan, tapi di dalam hatinya tetap ada sedikit keheranan. Beberapa hari berikutnya, Maya merawat kebun kecilnya seperti merawat harta yang paling berharga. Ia bangun lebih pagi, menyiram secara teratur, mencabuti rumput liar, dan memeriksa setiap baris tanaman. Yang membuatnya terkejut adalah kecepatan pertumbuhan tanamannya. Hanya dalam seminggu, sayuran itu sudah lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Daunnya hijau pekat, batangnya kokoh, dan tidak ada tanda-tanda serangan hama. Suatu pagi, saat ia sedang menyiram, Bu Wati mampir. Loh, cepat sekali tumbuhnya. Ibu itu membungkuk melihat barisan sayuran, suaranya heran. Iya, Bu. Saya juga merasa aneh, jawab Maya. Mungkin karena tanahnya bagus. Bu Wati menyentuh tanah itu, lalu mengangguk. Tanah ini dulu ditanami macam-macam sama Pak Suryo. Katanya beliau itu teliti sekali memilih tanah. Maya menatapnya. Apa ibu kenal baik dengan kakek saya? Tahu sedikit-sedikit saja, Bu Wati berdiri. Orangnya pendiam, tapi merawat. Tanah itu seperti merawat anak sendiri. Dulu kebunnya hijau sekali. Maya melihat sekeliling lahannya, membayangkan pemandangan itu. Sebuah tempat yang pernah penuh kehidupan, kini hanya tersisa rumput liar. Mungkin tanahnya masih ingat bagaimana rasanya dirawat, tambah Bu Wati sambil tersenyum. Kalimat itu membuat Maya berpikir sangat lama. Sore itu, saat Maya melanjutkan membersihkan lahan di sisi lain, seorang pria muncul di gerbang. Usianya sekitar 30-an, mengenakan kemeja putih sederhana, celana jeans, dan topi. Di bahunya tersampir sebuah tas lempang, penampilannya seperti seorang surveyor. Ia berdiri di luar, memandangi lahan itu sejenak, lalu memanggil, "Permisi, ada orang?" Maya berjalan mendekat. "Iya, Pak." "Cari siapa, ya?" Pria itu tampak sedikit terkejut. "Oh, saya dengar tempat ini ada penghuni baru, jadi saya mampir sebentar." "Saya Maya," jawabnya. "Agus." Pria itu mengangguk. "Saya dari Dinas Pertanian, sedang melakukan survei tanah di daerah sini." Maya menatapnya dengan sedikit waspada. "Survei untuk apa, ya, Pak?"
Terutama untuk menilai kualitas tanah dan potensi pengembangan pertanian, kata Agus, lalu menunjuk ke arah kebun sayur Maya. Mbak yang tanam ini? Iya, Pak. Agus mendekat, membungkuk untuk melihat. Ia menyentuh daun sayuran itu dengan lembut, lalu memperhatikan tanahnya. Tumbuhnya rata sekali, katanya. Sudah. Berapa lama ditanam? Kira-kira baru semingguan lebih, Pak. Agus mengerutkan kening. Cepat juga, ya. Maya tersenyum tipis. Saya juga merasa begitu. Agus berdiri, melihat sekeliling. Pakai pupuk apa? Tidak pakai apa-apa, Pak. Cuma disiram air sumur saja. Agus terdiam beberapa detik, lalu berjalan ke arah sumur. Ia membungkuk, melihat ke dalam, lalu mengambil botol dari tasnya dan menimba sedikit air. Ia mendekatkan botol itu ke hidungnya, lalu mencicipinya sedikit. Maya menatapnya dengan heran. Bapak sedang apa? Agus tersenyum. Cek saja. Airnya cukup bersih. Oh. Agus mengangguk, lalu melihat kembali ke kebun sayuran. Bisa jadi memang, tanahnya yang bagus. Tapi Mbak harus hati-hati. Hati-hati kenapa, Pak? Kalau tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, orang-orang akan penasaran, katanya terus terang. Di sini, sesuatu yang terlalu berbeda itu gampang jadi omongan. Maya terdiam. Ia belum memikirkan hal itu. Agus menatapnya, lalu menambahkan. Bukan maksud saya menakut-nakuti. Tapi kalau Mbak mau usaha di sini untuk jangka panjang, sebaiknya lakukan pelan-pelan. Jangan sampai segalanya di luar kendali. Saya mengerti, Pak. Maya mengangguk. Agus berbalik, tetapi kemudian berhenti. Kalau butuh konsultasi soal tanah, tanya saja saya. Saya akan ada di sekitar sini beberapa minggu lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Agus pergi, meninggalkan Maya berdiri sendirian di tengah lahannya. Ia melihat kembali kebun sayurannya. Kata-kata Agus membuatnya berpikir. Memang benar. Segalanya berjalan lebih cepat dari yang ia duga, tapi ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa ini adalah sebuah kesempatan. 2 minggu kemudian, Maya memanen sayuran pertamanya. Tidak banyak, hanya beberapa ikat sawi dan kangkung. Tapi baginya, itu adalah hasil pertama dari jerih payahnya sendiri. Ia membawanya ke pasar desa. Pasarnya kecil, tidak seramai di kota, tetapi cukup ramai. Penjual, pembeli, suara tawar-menawar, dan tertawa berbaur menjadi satu. Maya memilih sebuah sudut, menggelar karung kecil, dan meletakkan sayurannya. Awalnya tidak ada yang memperhatikan. Tapi kemudian seorang ibu mampir. Ini, tanam sendiri, Mbak? Iya, Bu. Ibu itu mengambil sekat, melihatnya, lalu mengangguk. Kelihatan segar. Berapa harganya? Maya sedikit canggung, lalu menyebutkan harga yang sedikit lebih murah dari biasanya. Ibu itu membeli 2 ikat. Lalu datang lagi yang lain. Perlahan-lahan, sayuran Maya habis terjual. Ia menggenggam uang receh di tangannya, hatinya terasa ringan. Tidak banyak, tapi ini adalah uang yang ia hasilkan sendiri. Saat tiba di rumah, hari sudah sore. Maya meletakkan uang itu di atas meja, menatapnya cukup lama. Ia teringat hari-harinya di Jakarta, saat melamar pekerjaan, saat ditolak. Sekarang, meskipun hanya dari beberapa ikat sayur, ia telah berhasil berdiri di atas kakinya sendiri. Ia melangkah keluar, memandang lahannya. Bukan lagi tempat yang asing, bukan lagi tumpukan semak belukar, melainkan sebuah awal. Tapi Maya tidak tahu bahwa perubahan kecil ini perlahan-lahan menarik perhatian lain, pertanyaan-pertanyaan lain, dan masalah-masalah yang belum pernah ia bayangkan. Beberapa hari setelah pertama kali menjual sayur, Maya mulai terbiasa membawa hasil panennya ke pasar desa. Awalnya hanya beberapa ikat kecil, tetapi setelah 2 minggu, ia bisa memanen secara lebih teratur. Lahan kecil yang ia bersihkan di awal kini sudah 2 kali lebih luas. Barisan sayuran hijau subur yang menonjol di tengah lahan yang dulunya penuh ilalang membuat siapapun yang lewat pasti menoleh. Tetapi perhatian tidak selalu menjadi hal yang baik. Pagi itu, saat Maya sedang merapikan sayuran untuk dibawa ke pasar, Bu Wati datang. Raut wajahnya sedikit berbeda dari biasanya. Nuk Maya, panggilnya, suaranya lebih pelan. Iya, Bu Wati. Ada apa? Maya menoleh. Kamu di pasar beberapa hari ini, ada dengar orang-orang ngomong apa? Maya sedikit tertegun.
Ngomong apa ya, Bu? Bu Wati meletakkan keranjangnya, duduk di anak tangga. Mereka bilang, sayuranmu. Tumbuhnya cepat sekali. Maya terdiam beberapa detik. Oh, mungkin mereka cuma heran saja, Bu. Bukan cuma heran, Bu Wati menatapnya. Ada yang bilang kamu pakai obat perangsang. Ada juga yang bilang tanah ini aneh. Maya merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Saya tidak pakai apa-apa, Bu, katanya cepat, suaranya sedikit panik. Cuma air sumur dan tanah saja. Ibu tahu, Bu Wati mengangguk. Tapi orang-orang kan tidak di sini. Mereka tidak lihat kamu kerja, mereka cuma lihat hasilnya. Maya mengepalkan tangannya, menatap sayuran hijaunya. Ia tidak pernah berpikir, apa yang ia lakukan akan menjadi bahan gunjingan seperti ini. Lalu saya harus, bagaimana Bu? Tanyanya pelan. Bu Wati menghela napas, lakukan saja seperti biasa. Tapi ingat, apa-apa itu, pelan-pelan saja. Jangan sampai orang menganggapmu terlalu aneh. Kalimat itu sama seperti yang pernah dikatakan Agus. Maya mengangguk, tetapi di dalam hatinya mulai muncul rasa cemas. Hari itu, saat ia membawa sayurannya ke pasar, tatapan orang-orang memang terasa berbeda. Bukan lagi sekadar penasaran, melainkan selidik. Seorang ibu penjual sebelahnya menoleh dan bertanya, sayuran ini tanam di mana, Mbak? Di lahan belakang sana, Bu, jawab Maya, mencoba menjaga suaranya tetap normal. Pakai obat apa? Tanya ibu itu lagi, matanya tidak lepas dari sayuran Maya. Tidak pakai apa-apa, Bu, saya tanam alami. Ibu itu mengangguk-angguk, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Tatapannya masih penuh curiga. Sesaat kemudian, ada yang datang membeli, tetapi bertanya lebih detail dari biasanya. Ada yang sampai mengambil sayuran, menciumnya, lalu menatap Maya. Seolah menunggu jawaban. Sayurannya tetap laku, tetapi perasaannya tidak lagi ringan seperti pertama kali. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan kata-kata Bu Wati. Mungkin aku harus memperlambat semuanya, batinnya. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. 2 hari kemudian, saat Maya sedang menyiram tanaman, sebuah sepeda motor berhenti di depan gerbang. Seorang pria mengenakan kemeja biru, tangannya memegang buku catatan, masuk ke halamannya. Anda Mbak Maya, ya? Tanyanya. Iya, Pak. Saya Maya. Saya perangkat desa, katanya dengan nada serius. Ada laporan dari warga mengenai kegiatan menanam sayur Anda. Maya terpaku. Laporan apa ya, Pak? Ada dugaan Anda menggunakan zat yang tidak jelas asalnya, katanya sambil membuka buku catatan. Kami perlu melakukan pemeriksaan. Suasana menjadi tegang. Saya tidak menggunakan apapun, Pak, kata Maya, mencoba tetap tenang. Kami akan periksa langsung, jawab pria itu. Perangkat desa itu berjalan mengelilingi kebun, mengamati setiap baris tanaman. Ia membungkuk, mengambil segumpal tanah, mengamatinya dengan saksama. Lalu ia melihat ke arah sumur. Anda pakai air ini? Iya, Pak. Pria itu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Setelah hampir setengah jam, ia menutup buku catatannya. Untuk saat ini, belum kami temukan tanda-tanda pelanggaran. Tapi tolong hati-hati. Jika ada laporan lagi, kami akan datang memeriksa kembali. Baik, Pak. Saya mengerti. Perangkat desa itu pergi. Maya berdiri di tengah kebunnya, jantungnya masih berdebar kencang. Ia tidak berbuat salah, tetapi perasaan dicurigai sama sekali tidak menyenangkan. Sore itu, saat Maya sedang duduk beristirahat di beranda, Agus muncul. Dengar-dengar kamu diperiksa, katanya begitu masuk. Maya mengangkat kepala. Sedikit terkejut. Bapak sudah tahu? Di sini berita cepat menyebar. Agus tersenyum tipis. Aman? Aman. Mereka tidak menemukan apa-apa, jawab Maya. Tapi aku merasa tidak nyaman. Agus duduk di anak tangga. Itulah kenapa saya bilang kamu harus hati-hati. Saat kita melakukan sesuatu lebih baik dari biasanya, orang akan bertanya kenapa. Maya menatap tangannya. Aku hanya ingin bekerja dengan baik. Dan kamu sudah melakukannya dengan benar, kata Agus. Tapi dunia tidak selalu melihat segalanya sesederhana itu. Maya terdiam. Sudah berpikir untuk mengembangkannya? Tanya Agus setelah beberapa saat. Mengembangkan? Iya. Kalau tanahnya memang bagus, kamu bisa menanam lebih banyak. Tapi harus dilakukan dengan benar.
Mungkin bisa bekerja sama dengan kelompok tani atau mendaftarkan produkmu secara resmi. Maya merenung. Aku belum berpikir sejauh itu. Sebaiknya kamu pikirkan, kata Agus. Kalau skalanya kecil, kamu akan terus dicurigai. Tapi kalau besar dan punya prosedur yang jelas, orang akan lebih percaya. Maya mengangguk pelan. Sarannya masuk akal, tapi ia juga tahu itu tidak akan mudah. 2 hari kemudian, sebuah mobil hitam muncul di depan gerbang. Maya sedang menyiram tanaman saat mendengar suara mobil. Ia menoleh dan melihat seorang pria turun. Ia mengenakan kemeja putih, celana bahan, dan sepatu kulit. Penampilannya sangat berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui di sini. Pria itu melihat sekeliling lahan dengan tatapan menilai. Anda pemilik tanah ini? Tanyanya. Iya, saya Maya, jawabnya. Pria itu mendekat, menyerahkan kartu nama. Saya Reza. Dari PT Agrindo Jaya. Maya mengambilnya, melihatnya sekilas. Nama yang asing baginya. Kami sedang melakukan survei di area ini untuk pengembangan proyek agribisnis, kata Reza. Lahan Anda cukup cocok. Maya tidak berkata apa-apa, hanya menunggu pria itu melanjutkan. Kami ingin membelinya, kata Reza terus terang. Maya sedikit terkejut tapi dengan cepat menguasai diri. Saya tidak ada niat untuk menjual. Reza tersenyum, seolah sudah menduganya. Anda bisa mempertimbangkannya. Harganya pasti akan bagus. Tidak, terima kasih. Maya menggeleng. Ini tanah keluarga saya. Saya ingin mempertahankannya. Reza menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Saya mengerti. Tapi, sebaiknya Anda berpikir jangka panjang. Bertani kecil-kecilan seperti ini tidak akan mudah untuk bertahan. Terima kasih atas sarannya, tapi saya sudah memutuskan. Reza tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali ke mobilnya, tetapi sebelum masuk, ia melihat kembali lahan itu sekali lagi. Kami akan kembali lagi, katanya, suaranya pelan namun jelas. Mobil itu pergi, meninggalkan kepulan debu tipis. Maya berdiri di sana, perasaan cemasnya kembali muncul. Gunjingan, pemeriksaan, dan sekarang perusahaan yang ingin membeli tanahnya. Semuanya seolah mulai datang bersamaan. Malam itu, Maya duduk di beranda, menatap kebunnya di bawah cahaya bulan. Barisan sayuran masih hijau, masih tumbuh subur. Tapi hatinya tidak lagi. Tenang dulu. Apa aku sudah masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar dari diriku? Tanyanya dalam hati. Angin berhembus, membawa aroma tanah dan rumput. Ia mengepalkan tangannya. Apa pun yang terjadi, ia tidak bisa mundur. Dan Maya tidak tahu bahwa pertemuan hari ini hanyalah awal dari serangkaian ujian yang jauh lebih sulit yang menantinya di depan. Setelah pertemuan dengan orang dari PT Agrindo Jaya, Maya tidak lagi merasakan ketenangan seperti sebelumnya. Segalanya masih berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, merawat sayuran, pergi ke pasar. Tapi di dalam hatinya, selalu ada kecemasan yang menggantung. Kata-kata Reza, cara pria itu memandang lahannya seperti sebuah komoditas, membuatnya merasa sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari kemampuannya. Tapi ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. 3 hari kemudian, saat Maya sedang memanen sayuran di kebun, suara mobil terdengar di depan gerbang. Suara yang asing di tengah kesunyian itu membuatnya langsung mengangkat kepala. Mobil itu berhenti, pintu terbuka. Orang pertama yang turun adalah Dita. Maya tertegun. Ia tidak perlu berpikir untuk tahu siapa orang kedua yang akan muncul. Ibu Ratih turun setelahnya, posturnya masih sekaku saat terakhir kali Maya melihatnya. Di samping mereka, ada seorang pria berjas, tangannya membawa sebuah tas dokumen. Suasana seolah membeku. Maya meletakkan pisaunya, menyekat tangannya di celana, lalu berjalan mendekat. Mau apa kamu kesini? Tanyanya. Suaranya tenang, tapi dingin. Dita melepas kacamata hitamnya, memandang sekeliling lahan sekilas, lalu tersenyum sinis. Lumayan juga, ya. Aku tanya, mau apa kamu kesini? Ulang Maya. Pria yang bersama mereka melangkah maju. Selamat siang. Saya Hermawan, pengacara yang mewakili Ibu Dita dalam masalah terkait aset warisan ini. Maya menatap pria itu, lalu menoleh ke Dita. Aset warisanmu? Dita bersedekap. Mbak pikir cuma Mbak yang punya hak? Hening sejenak, terasa berat. Maya menatap lurus ke mata adiknya.
Surat wasiatnya jelas menyebutkan aku ahli warisnya. Itu yang Mbak pikir, Dita mengangkat bahu. Kami berpikir lain. Ibu Ratih melangkah maju, suaranya berat dan penuh tekanan. Maya, Ibu tidak ingin memperbesar masalah. Tapi ini harus diperjelas. Apalagi yang harus diperjelas? Tanya Maya. Semuanya sudah jelas sejak awal. Pengacara Hermawan membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas. Kami punya dasar untuk meragukan keabsahan surat wasiat tersebut. Almarhum Bapak Suryo membuatnya saat sudah berusia lanjut dan kondisi kesehatannya tidak stabil. Ada kemungkinan beliau berada di bawah tekanan. Tidak benar, kata Maya cepat. Beliau sehat dan ada saksi dari notaris. Anda boleh meyakini itu, kata Pak Hermawan dengan tenang. Tapi kami berhak meminta peninjauan kembali. Maya mengepalkan tangannya. Kenapa baru sekarang kalian muncul? Waktu aku tidak punya apa-apa, kalian di mana? Dita tertawa sinis. Jangan pakai sentimen seperti itu. Ini masalah hukum. Hukum? Ulang Maya, suaranya meninggi. Waktu aku diusir dari rumah, apa kamu memikirkan hukum? Dita tidak menjawab, hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Ibu Ratih angkat bicara, suaranya rendah namun tajam. Ibu sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Sekarang ada aset, apa kamu pikir kamu pantas memilikinya sendirian? Maya menatap ibunya, merasa ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Aku tidak meminta ini dari siapapun, katanya perlahan. Kakek yang mewariskannya padaku. Dia tidak mengerti situasinya, jawab Ibu Ratih. Jika dia masih hidup, belum tentu dia akan memutuskan seperti itu. Tapi beliau sudah tidak hidup, kata Maya. Dan beliau sudah memutuskannya. Hening yang panjang menyusul. Pengacara Hermawan menutup kembali mapnya. Kami tidak datang untuk berdebat. Kami datang untuk memberitahu. Kami akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meninjau kembali surat wasiat ini. Maya merasakan jantungnya mencelos. Dan selama proses itu, kami meminta agar semua kegiatan eksploitasi aset ini dihentikan sementara, lanjut pengacara itu. Tidak, jawab Maya cepat, suaranya mantap. Saya tidak setuju. Dita mengangkat alis. Mbak tidak punya hak untuk tidak setuju. Aku berdiri di atas tanahku sendiri, kata Maya. Aku punya hak. Ibu Ratih menatapnya, tatapannya bercampur antara amarah dan sesuatu yang lain, sulit diartikan. Kamu selalu keras kepala. Aku hanya melindungi satu-satunya hal yang aku punya, jawab Maya. Bagian ini terasa sangat nyata. Ketika seseorang tidak lagi punya apa-apa, apa yang tersisa menjadi yang paling berharga. Dan mungkin siapapun yang berada di posisi itu akan memilih untuk mempertahankannya dengan segala cara. Suasana menjadi begitu tegang hingga nyaris menyesakan. Akhirnya, pengacara Hermawan angkat bicara. Kita akan bertemu di pengadilan. Ia berbalik, memberi isyarat pada Dita dan Ibu Ratih. Sebelum masuk ke mobil, Dita menoleh ke arah Maya. Kamu hanya bisa mempertahankannya untuk sementara. Tapi tidak akan lama. Mobil itu pergi, meninggalkan Maya berdiri sendirian di halaman. Ia tidak mengejar, tidak berkata apa-apa lagi. Hanya berdiri di sana menatap mobil itu, hingga hilang dari pandangan. Angin berhembus, membuat daun-daun sayuran bergetar pelan. Maya membungkuk, mengambil kembali pisaunya, tapi tangannya gemetar. Ia duduk di anak tangga, menghela napas panjang. Jadi, ini sudah dimulai, bisiknya. Sore itu, Bu Wati mampir. Melihat raut wajah Maya, ia langsung tahu ada masalah. Ada yang datang? Tanyanya. Maya mengangguk. Ibu dan adik saya. Bu Wati menghela napas, seolah sudah menduganya. Aku tidak mengerti, Bu, kata Maya, suaranya lelah. Mereka sudah membuangku, sekarang mereka kembali karena tanah ini. Manusia itu, kalau sudah menyangkut uang, seringkali berubah, Nduk, kata Bu Wati pelan. Maya terdiam. Aku harus ke pengadilan, katanya. Iya, Bu Wati mengangguk. Tapi kamu tidak salah, jangan takut. Maya menatapnya, matanya sedikit ragu. Tapi kalau aku kalah? Bu Wati menatap lurus ke arahnya. Memangnya kamu pikir kamu akan kalah? Maya tidak menjawab. Ia tidak tahu. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikar, menatap atap rumah, yang sudah diperbaiki seadanya. Memikirkan segalanya. Ibunya,
Dita, kata-kata, mereka hari ini, dan tanah ini. Ia teringat hari pertama datang ke sini, perasaan kecewa dan hampa. Dan sekarang, hanya dalam beberapa minggu, tempat ini telah menjadi sesuatu yang paling tidak ingin ia lepaskan. Tidak, bisiknya, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Keesokan paginya, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, tidak banyak berpikir. Ia hanya bekerja, menyiram, mencabuti rumput, memanen. Setiap gerakannya lebih tegas, seolah setiap pekerjaan yang ia lakukan adalah cara untuk menegaskan bahwa ia adalah pemilik tempat ini. Saat Agus mampir siang harinya, ia langsung menyadari perubahan itu. Ada apa? Tanyanya. Maya menceritakan semuanya secara singkat. Agus mendengarkan, lalu mengangguk, perlahan. Tidak mengejutkan. Menurutmu aku akan menang? Tanya Maya terus terang. Agus menatapnya. Saya bukan pengacara. Tapi jika surat-suratnya sah, kamu punya kesempatan. Kesempatan. Ulang Maya. Yang penting, apa kamu siap untuk berjuang sampai akhir? Kata Agus. Maya memandang lahannya. Aku sudah sampai sejauh ini, katanya. Tidak ada jalan untuk mundur. Agus mengangguk. Kalau begitu, jangan pernah menoleh ke belakang. Angin berhembus, membawa aroma tanah dan matahari. Maya menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu satu hal. Pertarungan ini tidak akan ia serahkan begitu saja. Dan ia juga tidak tahu bahwa apa yang sedang terjadi hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih sulit. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan keluarganya, Maya hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Setiap pagi, ia masih bekerja seperti biasa menyiram, mencabuti rumput, memanen tetapi pikirannya selalu ditarik ke arah lain. Pengadilan. Gugatan itu diajukan lebih cepat dari yang ia duga, hanya seminggu. Kemudian, ia menerima panggilan resmi. Sebuah sesi mediasi akan diadakan, terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, kasusnya akan dibawa ke persidangan. Maya memegang surat itu, membacanya berulang kali seolah ingin memastikan ia tidak salah paham. Huruf-huruf hitam di atas kertas putih, kaku dan dingin, tetapi membawa beban yang cukup untuk membuatnya tidak bisa tidur berhari-hari. Malam itu, Agus mampir. Melihat Maya duduk termenung di beranda dengan selembar surat di tangan, ia tidak perlu bertanya. Sudah terima panggilannya? Tanyanya sambil menarik kursi. Maya mengangguk. Mediasi dulu. Kalau gagal, baru sidang. Agus menatapnya sejenak. Sudah punya pengacara? Belum. Rencananya mau telepon Pak Budi. Itu bagus. Beliau yang tahu berkasnya dari awal, pasti bisa membantumu lebih baik. Maya mengangguk pelan, tetapi matanya masih menunjukkan beban berat. Kamu takut? Tanya Agus terus terang. Maya tidak menyangkal. Iya. Aku tidak pernah berurusan dengan hal seperti ini. Aku tidak tahu apa aku cukup kuat untuk menghadapinya. Agus terdiam beberapa detik, lalu berkata, takut itu wajar. Tapi kamu bukan pihak yang salah. Benar dan salah tidak selalu menentukan hasil akhir, kan? Kata Maya pelan. Agus tidak membantah. Ia tahu Maya benar. Keesokan paginya, Maya naik ojek ke kota kabupaten untuk bertemu Pak Budi. Kantornya masih sama seperti saat pertama kali ia datang, tetapi kali ini, perasaannya sangat berbeda. Saya sudah terima panggilannya, Pak, katanya sambil meletakkan surat itu di meja. Pak Budi membacanya sekilas, lalu mengangguk. Saya sudah menduganya. Sekarang apa yang harus saya lakukan, Pak? Bersiap, katanya. Kita harus membuktikan bahwa surat wasiat itu sah dan almarhum Bapak Suryo dalam keadaan sadar saat membuatnya. Tapi mereka bilang beliau tidak sehat. Hanya bilang tidak cukup, jawab Pak Budi. Mereka harus punya bukti, dan kita juga harus punya bukti. Maya terdiam. Apa kamu punya sesuatu yang berhubungan dengan kakekmu? Tanyanya. Surat? Catatan? Apapun yang bisa menunjukkan bahwa beliau masih berpikir jernih? Maya tiba-tiba teringat rumah itu. Mungkin ada, Pak, katanya. Tapi saya belum memeriksa dengan teliti. Kalau begitu, pulang dan carilah, kata Pak Budi. Benda-benda seperti itu bisa jadi sangat penting. Dalam perjalanan pulang, pikiran Maya hanya tertuju pada kata-kata Pak Budi. Ia masuk ke dalam rumah, melihat sekeliling. Sejak pindah, ia hanya membersihkan apa yang perlu.
Masih banyak sudut yang belum tersentuh. Ia mulai mencari. Lemari kayu tua di kamar tidur, laci-laci yang macet, kotak-kotak kardus yang lapuk, semuanya ia buka. Sebagian besar isinya hanya barang-barang tua, pakaian, peralatan, beberapa buku catatan yang tulisannya sudah tidak jelas. Tetapi di sudut paling dalam, di bawah tumpukan kain tua, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Maya membukanya. Di dalamnya ada beberapa pucuk surat. Ia mengambilnya. Tangannya sedikit gemetar. Tulisannya sudah pudar, tetapi masih bisa dibaca. Untuk anakku. Maya tertegun. Ia terus membaca. Bapak tidak tahu apa surat ini akan sampai. Bapak sudah mencoba menghubungimu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Bapak hanya ingin tahu, apa cucu Bapak baik-baik saja? Maya duduk, membaca baris demi baris. Semua surat itu isinya serupa. Pertanyaan, kabar, ungkapan rindu, usaha untuk terhubung kembali. Tetapi tidak ada satupun seperti surat yang menunjukkan tanda-tanda pernah dikirim. Semuanya masih di sini, di dalam kotak, tidak pernah meninggalkan rumah ini. Maya merasakan tenggorokannya tercekat. Kakek tidak pernah melupakanku, bisiknya. Ia terus mencari. Di dasar kotak, ada sebuah tape recorder kaset tua. Maya mengambilnya, membersihkannya dari debu. Ini dia, ia teringat kata-kata Pak Budi. Ia membawanya ke kota kabupaten pada hari yang sama. Pak Budi melihat tape recorder itu, matanya berbinar. Di mana kamu temukan ini? Di dalam rumah. Pak Budi memeriksanya, lalu mengangguk. Kita harus coba mendengarkannya. Setelah beberapa menit mencoba, kaset itu akhirnya berputar. Suara gemerisik terdengar, lalu sebuah suara berat dan pelan muncul. Saya, Suryo Atmojo. Maya menahan napas. Saya merekam ini agar nanti jika terjadi apa-apa, orang tahu apa keinginan saya. Suara itu jelas, meskipun terdengar sedikit lelah. Saya mewariskan tanah ini untuk cucu perempuan saya, Maya, karena saya percaya dia akan menghargainya. Maya merasa matanya basah. Saya sudah berusaha mencarinya, tapi tidak berhasil. Jika dia mendengar ini, saya hanya ingin bilang, kakek tidak pernah melupakannya. Rekaman berhenti. Ruangan itu hening. Pak Budi menatap Maya. Ini adalah bukti yang sangat kuat. Maya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Sesi mediasi diadakan seminggu kemudian. Di sebuah ruangan kecil, Maya duduk, berhadapan dengan ibu dan adiknya. Pengacara dari kedua belah pihak duduk di samping mereka. Suasana tegang sejak awal. Kami mengusulkan pembagian aset, kata pengacara Hermawan. Ini adalah solusi yang adil untuk menghindari proses yang panjang. Kami menolak, jawab Pak Budi. Ibu Ratih menatap Maya. Kamu masih saja keras kepala? Maya balas menatapnya. Aku hanya mempertahankan apa yang menjadi hakku. Dita menghela napas. Mbak bisa hidup lebih baik kalau tahu caranya. Berkompromi. Berkompromi dengan kehilangan segalanya? Tanya Maya. Tidak ada yang menjawab. Mediasi gagal. Kasusnya dibawa ke persidangan. 2 bulan kemudian, sidang berlangsung. Ruang sidangnya tidak besar, tetapi cukup untuk membuat Maya merasa tertekan. Ia duduk di kursi penggugat, tangannya di atas meja, mencoba tetap tenang. Di seberangnya, Dita dan Ibu Ratih duduk bersama pengacara mereka. Saat sidang dimulai, segalanya berjalan sesuai prosedur. Pengacara Hermawan memaparkan argumennya terlebih dahulu. Ia mengemukakan dalil tentang kondisi kesehatan almarhum Bapak Suryo, tentang kemungkinan adanya pengaruh saat pembuatan surat wasiat. Kami berpendapat bahwa surat wasiat ini tidak mencerminkan kehendak bebas dari almarhum. Maya mendengar jantungnya berdebar lebih kencang. Giliran Pak Budi. Ia berdiri, suaranya jelas. Kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa almarhum Bapak Suryo dalam keadaan sadar dan berpikir jernih. Ia menyerahkan surat-surat itu, lalu tape recorder. Seluruh ruangan hening saat rekaman diputar. Suara Bapak Suryo terdengar pelan, namun mantap. Maya menunduk, tidak berani menatap ke arah ibunya. Ketika rekaman selesai, tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Hakim mencatat, lalu mengangkat kepala. Sidang berakhir setelah hampir 2 jam. Kami akan membacakan putusan di sidang berikutnya, kata hakim. Hari-hari penantian setelah itu adalah waktu yang terasa paling lama bagi Maya.
Ia tetap bekerja, tetapi pikirannya selalu di tempat lain. Hingga suatu sore, Pak Budi menelepon. Kita menang, katanya. Maya terpaku. Surat wasiatnya dinyatakan sah. Tanah itu milikmu. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Mbak dengar? Tanya Pak Budi. Iya, Pak. Saya dengar, jawab Maya, suaranya sedikit bergetar. Setelah menutup telepon, Maya duduk di anak tangga. Ia memandang lahannya. Semuanya masih sama, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Hanya perasaan yang kokoh. Ia berhasil mempertahankannya. Tapi ia juga tahu, ini belum berakhir. Dan benar saja, sebuah tantangan lain diam-diam menunggunya di depan. Kemenangan di pengadilan belum sempat memberikan kelegaan penuh, tanda-tanda aneh sudah mulai muncul. Semuanya tidak datang serentak, melainkan perlahan, sedikit demi sedikit, seperti air hujan yang meresap ke tanah kering. Minggu pertama setelah putusan, penjualan sayuran Maya melambat. Para pembeli, langganan di pasar masih datang, tetapi tidak serutin dulu. Ada yang bertanya, harga, lalu menggeleng. Ada yang memandangi seikat sayuran cukup lama, lalu pergi. Suatu pagi, saat Maya sedang menata dagangannya, seorang ibu penjual ikan di sebelahnya berbisik, dengar-dengar mau ada proyek besar masuk ke daerah sini? Nuk, proyek apa Bu? Tanya Maya. Katanya kawasan agribisnis besar, ada perusahaan yang mau investasi. Harga tanah di sini pasti naik. Maya terdiam. Di benaknya muncul wajah Reza, perwakilan dari PT Agrindo Jaya. Orang-orang juga bilang, petani yang tidak mau bekerja sama nanti bakal sulit menjual hasil panennya, tambah ibu itu, lalu kembali ke lapaknya. Maya tidak menjawab. Ia menatap sayurannya, hatinya diliputi perasaan aneh. Sore itu, saat ia membawa sayuran ke pengepul langganannya untuk dijual grosir, pemiliknya melihat barang dagangannya lalu berkata, "Maaf, Nduk. Akhir-akhir ini, saya mengurangi pasokan." "Kenapa, Pak?" tanya Maya. "Ada pemasok lain yang menawarkan harga lebih murah, kontraknya juga jangka panjang," katanya sambil menghindari tatapan Maya. "Saya juga serba salah." Maya mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Ia tidak memaksa, juga tidak menyalahkan. Tapi saat ia pergi, langkahnya terasa lebih berat. Sinyal-sinyal ini bukanlah kebetulan. Malam itu, Agus datang. Ia baru saja memarkir motornya dan langsung berkata, "Sudah dengar soal rencana tata ruang?" Maya mengangguk. "Sudah, Pak. Tapi tidak tahu benar atau tidak." Agus duduk, mengeluarkan botol air dari tasnya. "Saya sudah bertanya ke beberapa kenalan di kabupaten. Belum ada proyek apapun yang disetujui secara resmi. Jadi itu hanya isu?" tanya Maya. "Bisa jadi. Tapi isu yang punya tujuan," kata Agus. Maya terdiam. "Perusahaan itu, cara kerja mereka biasanya begitu," lanjut Agus. "Sebarkan isu, dulu, ciptakan tekanan, lalu beli tanah saat harganya masih rendah." Maya mengepalkan tangannya. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Bertahan," kata Agus. "Tapi kamu tidak bisa sendirian." Kalimat itu membuat Maya berpikir. Beberapa hari berikutnya, kesulitan mulai terasa lebih nyata. Hujan deras yang turun di luar musim selama 3 hari membuat sebagian lahannya tergenang. Beberapa baris sayuran rusak, daunnya layu. Maya berdiri di tengah kebunnya, menatap tanaman yang tidak lagi sehijau dulu, hatinya mencelos. "Tidak apa-apa, aku bisa tanam lagi," batinnya. Tetapi bukan hanya cuaca. Suatu pagi, ia menemukan beberapa tanaman dimakan ulat. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya khawatir. Ia menelepon Agus. "Jangan pakai pestisida kimia," kata Agus di telepon. "Kamu bisa ambil ulatnya dengan tangan. Atau coba semprot pakai air rendaman bawang putih dan cabai." Maya melakukannya. Pekerjaan itu rumit dan memakan waktu, tapi ia sabar. Meski begitu, rasa lelah mulai menumpuk. Bukan lagi sekadar lelah fisik, melainkan tekanan yang tak terlihat. Suatu sore, saat Maya sedang duduk beristirahat di beranda, Bu Wati datang. "Kelihatan capek sekali, Nduk," katanya sambil meletakkan keranjangnya. Maya tersenyum tipis. "Iya, Bu. Beberapa hari ini agak banyak urusan." Bu Wati duduk di sebelahnya. "Urusan di luar sana, ya?" Maya mengangguk. "Ada orang datang ke rumah ibu, menanyakan tentang kamu," kata Bu Wati. "Tanya, soal tanahmu?"
Soal sayuranmu, macam-macam. Maya terdiam. Kamu tidak melakukan apa-apa yang salah, kata Bu Wati. Tapi mereka tidak, butuh kamu berbuat salah. Kalimat itu membuat Maya mengangkat kepala. Maksud ibu? Maksudnya, mereka ingin kamu dibuat pusing, kata Bu Wati perlahan. Saat kamu pusing, kamu akan lebih mudah menyerah. Maya memandang lahannya. Saya tidak mau menyerah, Bu, katanya. Kalau begitu, jangan sendirian, jawab Bu Wati. Maya menoleh, tatapannya sedikit berubah. Dari awal sampai sekarang, kamu selalu sendirian, lanjut Bu Wati. Tapi tanah, ini bukan hanya untuk satu orang. Maya merenung. Malam itu, ia duduk sangat lama di beranda. Kata-kata Agus dan Bu Wati perlahan menyatu menjadi sebuah ide. Keesokan harinya, Maya melakukan sesuatu yang belum pernah ia pikirkan. Sebelumnya, ia pergi ke rumah Bu Wati. Bu, kalau saya menanam lebih banyak, apa ibu mau ikut mengelolanya? Tanyanya. Bu Wati menatapnya, sedikit terkejut. Ikut mengelola? Iya. Saya tidak sanggup sendirian. Tapi kalau ada yang membantu, kita bisa membuatnya lebih baik. Bu Wati tersenyum. Akhirnya kamu kepikiran juga, ya? Maya mengangguk. Boleh, kata Bu Wati. Ibu sudah tua, tapi tenaga masih ada. Berita menyebar lebih cepat dari yang Maya duga. Hanya dalam beberapa hari. 2. Orang ibu-ibu lain di desa itu datang bertanya. Dengar-dengar kamu butuh bantuan? Tanya salah satunya. Saya ingin kita bekerja sama, Bu. Siapa saja boleh ikut menanam, nanti saya ajarkan apa yang saya tahu. Mereka tidak langsung setuju. Tapi beberapa hari kemudian, mereka kembali. Coba, kita lihat dulu. Dari 3 orang, lalu 5 orang. Mereka mulai bekerja sama membersihkan lahan, membuat gundukan, menanam sayuran. Tidak ada yang ahli, tapi mereka belajar satu sama lain. Suasananya berubah. Suara tawa mulai terdengar di lahan yang tadinya sunyi. Suatu sore, saat mereka sedang bekerja, salah satu dari mereka berkata, "Sudah lama tidak merasa senang begini." Maya berdiri memandang mereka, hatinya merasakan perasaan aneh. Tidak lagi kesepian, tidak lagi berjuang sendirian. Agus datang di akhir pekan. Melihat pemandangan itu, ia mengangguk. Kamu melakukan hal yang benar. Maya tersenyum tipis. Saya juga tidak yakin. Tapi setidaknya saya tidak merasa tertekan lagi. Agus melihat sekeliling. Kalau sudah banyak orang begini, mereka akan lebih sulit menekan. Beberapa hari berikutnya, hasil panen sayuran meningkat. Tidak terlalu banyak, tapi lebih stabil. Beberapa pelanggan lama kembali, beberapa orang baru mulai percaya. Isu-isu masih ada, tapi tidak sekuat sebelumnya. Dan yang lebih penting, Maya tidak lagi sendirian. Suatu malam, saat semua orang sudah pulang, Maya duduk di beranda menatap lahannya. Cahaya bulan menerangi barisan sayuran yang rapi. Ia teringat hari-hari pertamanya, saat ia hanya sendirian dengan sebilah parang tumpul dan sebidang tanah tandus. Dan sekarang, semuanya masih belum sempurna, tetapi sudah berbeda. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya sedang berjuang, ia sedang membangun. Dan, meskipun di depan masih banyak kesulitan, ia tahu satu hal. Ia tidak akan berhenti. Karena sekarang, tanah ini bukan hanya miliknya sendiri, melainkan milik semua orang yang berdiri bersamanya di atasnya. Menjelang akhir musim kemarau, lahan milik Maya tidak lagi menjadi sepetak tanah tandus yang sunyi. Sejak pagi buta, suara obrolan, ayunan cangkul, dan tawa yang bercampur dengan desau angin telah menciptakan ritme kehidupan yang baru. Barisan-barisan sayuran yang membentang rapi dirawat dengan saksama. Bukan lagi pekerjaan satu orang, melainkan hasil kerja keras sebuah kelompok. Para ibu yang tadinya memiliki sedikit kesempatan, kini bersama-sama menciptakan sesuatu yang bisa menopang hidup mereka. Maya berdiri di tepi kebun, bertolak pinggang, memperhatikan semua orang bekerja. Ia tidak banyak bicara, hanya mengamati. Sejak kelompok itu terbentuk, perannya perlahan bergeser dari pekerja utama menjadi pembimbing. Ia mengajari mereka cara memilih benih, waktu yang tepat untuk menyiram, dan cara mengenali hama sejak dini. Segalanya dimulai dari hal-hal kecil. Tapi ketika dikerjakan bersama-sama,
hasilnya sangat berbeda. Maya, yang ini disiram begini sudah cukup? Panggil seorang ibu. Maya mendekat, membungkuk untuk melihat. Sudah cukup, Bu. Tapi nanti sore, disiram sedikit lagi, ya. Tanaman yang ini daunnya masih muda, butuh air yang rutin. Ibu itu mengangguk lalu kembali bekerja. Suasana kerja tidak lagi tegang. Mereka bekerja sambil mengobrol, berbagi cerita. Tentang apa saja. Ada yang bercerita tentang anak-anaknya, ada yang bercerita tentang harga di pasar. Tawa terdengar begitu alami, tanpa paksaan. Agus berdiri bersandar di pagar, memandangi pemandangan itu sejenak, lalu berkata, kalau sebulan yang lalu ada yang bilang tempat ini akan jadi seperti ini, mungkin saya tidak akan percaya. Maya menoleh dan tersenyum tipis. Saya juga tidak percaya, Pak. Kamu lebih hebat dari yang kamu kira, kata Agus. Maya menggeleng. Bukan saya sendirian. Agus mengangguk. Tapi kalau bukan kamu yang memulai, semua ini tidak akan terjadi. Maya tidak menjawab, ia kembali memandang kebunnya. Ia ingat betul hari-hari pertamanya, saat ia hanya sendirian dengan sebilah parang tumpul dan perasaan yang tidak menentu. Sekarang, segalanya masih sulit, tetapi tidak lagi tanpa arah. Seminggu kemudian, mereka mencoba langkah baru, mengemas sayuran dalam ikatan dengan label sederhana. Bukan merek besar, hanya selembar kertas kecil bertuliskan sayur segar, hasil tani lokal. Tapi bagi Maya, itu adalah sebuah kemajuan. Mereka membawa sayuran ke pasar. Kali ini bukan hanya Maya, melainkan seluruh kelompok secara bergiliran. Respons awalnya masih hati-hati, tetapi ketika pasokan menjadi stabil, ketika para pembeli kembali karena sayurannya segar dan berkualitas, kepercayaan mulai terbentuk. Suatu pagi, seorang ibu datang membeli lalu berkata, sayuran dari sini memang enak, ya. Kemarin coba beli, sekarang jadi langganan. Maya mendengarnya dan hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Bukan karena pujian, melainkan karena tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Sementara itu, di sisi lain, isu-isu tentang proyek besar itu perlahan mereda. Beberapa orang mulai sadar bahwa tidak ada pengumuman resmi apapun dari pemerintah. Gunjingan pun berkurang. Suatu sore, saat Maya sedang mencatat hasil panen, Pak Karto mampir. Ia berdiri, memandang sejenak, lalu berkata, "Sudah beda sekarang, ya?" Maya mengangkat kepala dan tersenyum. "Iya, Pak. Jadi kamu beneran tidak jadi pulang?" Tanyanya, setengah bercanda. "Kan sudah saya bilang, Pak," jawab Maya. Pak Karto mengangguk-angguk. "Iya, kali ini saya percaya." Ia melihat sekeliling, lalu menambahkan, "Kalau butuh lahan lagi di sebelah sana, punya. Saya boleh dipinjam sedikit." Maya sedikit terkejut. "Wah, terima kasih banyak, Pak. Bukan gratis," katanya. "Cuma melihat kamu bisa mengerjakannya." Maya mengangguk. Baginya, itu adalah sebuah pengakuan yang sederhana, namun berarti. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang lebih stabil. Pekerjaan masih banyak, tapi tidak lagi kacau. Setiap anggota kelompok tahu tugasnya, masing-masing. Mereka mulai berdiskusi tentang menanam jenis sayuran baru, tentang mencari pasar yang lebih pasti. Suatu malam, saat semua orang sudah pulang, Maya duduk di beranda, membuka buku catatannya. Ia melihat angka-angka penjualan, tidak besar tapi rutin. Ia teringat hari-harinya di Jakarta. Saat setiap angka di saldo rekeningnya membuatnya cemas. Sekarang, angka-angka ini bukan hanya uang, melainkan jerih payah banyak orang. Hasil dari sebuah perjalanan. Terdengar suara langkah pelan. Maya mengangkat kepala dan melihat Ibu Ratih berdiri di gerbang. Ia berdiri, tidak berkata apa-apa. Ibu Ratih masuk, melihat sekeliling. Tatapannya tidak lagi setajam dulu, ada sesuatu yang lebih lembut. "Kamu benar-benar bisa melakukannya," katanya pelan. Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap ibunya, mencoba membaca emosi di wajah situ. "Aku tidak menyangka ibu akan datang." "Ibu juga tidak menyangka akan datang ke sini," jawab Ibu Ratih. Hening sejenak. "Soal kejadian waktu itu." Ibunya memulai, lalu berhenti. "Ibu sudah banyak berpikir." Maya tidak berkata apa-apa. "Ibu salah," katanya perlahan. "Kata-kata ibu terlalu kasar, dan ibu tidak mengerti kamu." Maya menunduk,
lalu mengangkat kepala lagi. Aku tidak butuh permintaan maaf, Bu, katanya. Aku hanya butuh Ibu mengerti. Ibu Ratih mengangguk. Ibu sudah lihat sekarang. Ia memandang lahan itu. Kamu telah melakukan sesuatu yang Ibu kira tidak akan pernah bisa kamu lakukan. Maya tersenyum tipis. Aku juga tidak mengira. Mereka berdua berdiri di sana. Tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak lagi, sejauh sebelumnya. Apa kamu akan kembali? Tanya ibunya, suaranya ragu. Maya menggeleng. Aku di sini, Bu. Ibu Ratih mengangguk. Tidak ada kekecewaan, hanya penerimaan. Kalau begitu, jika kamu butuh apa-apa, katanya, lalu berhenti. Aku akan usahakan sendiri, jawab Maya, tapi suaranya tidak lagi keras. Ibu Ratih menatapnya sejenak, lalu berbalik. Sebelum keluar gerbang, ia berkata, Ibu tidak bisa banyak membantu. Tapi Ibu tidak akan mengganggu lagi. Maya tidak menjawab. Tapi saat ibunya melangkah keluar gerbang, ia menghela napas panjang. Bukan kelegaan total, tetapi sebuah pelepasan. Malam itu, Maya duduk sangat lama. Ia menatap lahannya di bawah cahaya bulan, barisan sayuran yang rapi, jejak-jejak kaki yang masih tercetak di tanah. Ia mengingat semuanya. Dari malam ia diusir, hari-hari pertama yang sepi, saat-saat ia nyaris menyerah, dan sekarang ia bukan lagi orang yang hanya berusaha bertahan hidup. Ia sedang hidup. Bukan kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa bulan kemudian, dengan dukungan dari pemerintah desa dan kelompok PKK, kelompok Tani Maya mulai mengadakan sesi berbagi kecil. Mengajarkan cara menanam, sayur, merawat tanah, dan memulai dari hal-hal sederhana. Bukan kelas formal, hanya pertemuan biasa. Tetapi orang yang datang semakin banyak. Ada yang dari desa lain, ada yang dari kecamatan sebelah. Mereka datang bukan lagi karena penasaran, melainkan karena mereka percaya. Suatu sore, saat Maya sedang berbicara di depan kelompok kecil itu, ia sadar, dirinya tidak lagi gemetar seperti dulu. Ia tidak perlu mengatakan hal-hal besar, hanya menceritakan perjalanannya. Dan membiarkan semua orang mengerti dengan sendirinya. Saat sesi selesai, seorang ibu mendekat dan berkata, "Berkat Mbak, saya jadi berani memulai." Maya menatapnya lalu tersenyum. Mungkin, itulah yang paling penting. Bukan kesuksesan besar, melainkan kemampuan untuk memulai kembali dari nol. Seperti yang pernah ia lakukan. Dan perjalanan itu masih terus berlanjut. Saya menceritakan kembali kisah ini bukan untuk menghakimi siapa yang benar atau salah, tetapi dengan harapan bahwa terkadang dalam hidup, sebuah kesempatan kecil pun bisa mengubah segalanya.